Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini sempat heboh di media sosial perihal polemik antara OCI atau Oriental Circus Indonesia yang memang merupakan badan usaha yang memang juga dimiliki oleh orang yang memiliki Taman Safari Indonesia ya, yang ada di Cisarua, Bogor ya teman-teman. Yang jelas konflik ini kemudian antara OCI dengan mantan para pegawainya ya, atau mantan pemain sirkusnya yang kemudian nyampe kemudian ke Komisi 3 DPR RI, di mana Komisi 3 DPR RI di bawah pimpinan Pak Ahmad Sahroni memang berusaha menengahi ya antara polemik antara OCI dan kemudian para mantan pemain sirkusnya. Yang jelas mungkin banyak teman-teman yang nggak begitu mengerti nih gimana jalur ceritanya gitu sampai terjadi kehebohan dan beritanya sempat viral ya teman-teman. Yang jelas memang mungkin teman-teman ada yang banyak yang belum tahu tentang OCI itu sendiri. Nah, OCI ini Oriental Circus Indonesia ini didirikan oleh Bapak Hadi Manangsang ya sekitar tahun 67. Jadi Bapak Hadi Manangsang ini dulu memang dia memang orang yang hobi memiliki kemampuan atraksi untuk sirkus seperti kemudian salto, main trisula gitu kan. Yang memang di fase tahun 1960-an beliau ini sudah memulai karirnya gitu kan, atraksinya di sekitaran jalanan di Jakarta ya teman-teman. Beliau juga selain atraksi sirkus seperti tadi ya salto, gerakan akrobatik gitu kan, permainan trisula gitu kan, beliau juga memang pemerhati obat tradisional gitu kan, yang mana memang kemudian pada tahun 67 Bapak Hadi Manangsang ini memutuskan untuk mendirikan OCI Oriental Circus Indonesia yang merupakan cikal bakal dari berdirinya Taman Safari ya. Nah, memang Bapak Hadi Manangsang ini memang dia beserta keluarganya selain memang kemudian memiliki keahlian hobi di bidang hal-hal yang bersifat akrobatik kayak sirkus gitu kan. Mereka juga keluarganya Bapak Hadi Manangsang ini pemerhati obat tradisional dan juga penyayang binatang ya, dan hobi mereka kemudian diarahkan ke depannya menjadi kemudian Taman Safari Indonesia yang ada di Cisarua, Bogor ya teman-teman. Yang jelas dalam perjalanannya OCI, ketika berdirinya OCI, Bapak Hadi Manangsang ini kemudian memang merekrut pegawai dan juga salah satunya calon-calon pemain daripada sirkus yang akan main di OCI ini teman-teman. Yang jelas Bapak Hadi Manangsang ini ketika menjalankan pekerjaannya saat ini Taman Safari yang sudah terbentuk juga diwarisi oleh ketiga putranya ya, yaitu Bapak Jensen Manangsang, kemudian Fran Manangsang dan Tommy Sumampo. Itu sekilas ya tentang putra-putranya Bapak Hadi Manangsang gitu ya. Yang jelas teman-teman, dalam balik lagi tadi dalam perjalanannya OCI kemudian mereka juga merekrut anak-anak untuk dilatih menjadi pemain sirkus mereka, yang mana kemudian dari orang-orangnya Bapak Hadi Manangsang ini kemudian mendapatkan anak-anak yang usianya antara 6 sampai 7 tahun yang mereka latih untuk bermain sirkus dan menjadi kemudian pegawai mereka di OCI. Yang jelas memang anak-anak ini didapatkan dari panti asuhan yang ada dari beberapa tempat di DKI Jakarta ya teman-teman. Yang jelas di panti asuhan anak-anak yang diambil ini memang mereka diasuh di panti asuhan dari semenjak bayi ya, sebagian besar diasuh dari semenjak bayi di panti asuhan tanpa diketahui orang tuanya itu kan. Yang jelas kan memang ya tempat-tempatnya juga nggak bisa kita sebutin ya panti asuhannya. Yang jelas memang kemudian ketika dibesarkan oleh panti asuhan, ketika usianya kemudian antara 6 sampai 7 tahun, kemudian dia diadopsi, diambil daripada keluarganya Pak Hadi Manangsang ini untuk diperkenalkan, dilatih jadi pemain sirkus. Kemudian waktu berlalu sampai kemudian berjalannya OCI sampai kemudian berdirinya Taman Safari Indonesia, sempat ya terjadi polemik ketika kemudian beberapa daripada
pemain sirkus ini yang kemudian melakukan somasi atau tuntutan atau gugatan ya, yang mereka merasa bahwasanya mereka mengadukan ke Komnas HAM waktu itu di tahun 1997 di eranya Bapak Baharudin Lopa. Yang jelas di zamannya Bapak Baharudin Lopa, kemudian mereka memang kemudian menuntut ya, tuntutannya perganti ya tentunya mereka pengen tahu tentang asal usul mereka, orang tua mereka, dan juga minta ganti rugi karena memang mereka menyatakan ada dugaan di sini eksploitasi, kekerasan, dan pembayaran yang belum selesai gitu kan. Yang pada waktu itu di zamannya Bapak Baharudin Lopa di tahun 1997 sempat dilakukan penelusuran ya tentang asal-usul mereka, dan ternyata memang ditemui mereka ini asalnya dari panti asuhan, dan dari panti asuhan sendiri kan memang kemudian mengasuh mereka sebagian besar dari masa bayi, dan mereka nggak diketahui orang tuanya gitu kan. Dan kemudian sepertinya kasus itu selesai ya, kita nggak tahu secara jelas clear pada waktu itu solusinya seperti apa. Selama berlangsungnya waktu, tiba-tiba kemarin di sekitar bulan April ini kemudian ada muncul lagi ya para mantan pegawai daripada OCI dengan tuntutan yang sama. Mereka minta ganti rugi sekitar, kalau nggak salah pertama itu 1,5 miliar, kemudian berlanjut 3,5 miliar ya, dengan memang tuduhan adanya eksploitasi, kekerasan, dan kemudian pembayaran yang belum selesai terhadap mereka yang bekerja ini gitu kan. Dan mereka juga menuntut mengetahui asal usulnya gitu kan, asal usul atau orang tua mereka. Ini terjadi bulan April 2025 ini, dan tentunya pastinya juga susah karena ini kasusnya udah lama sekali. Kalau saya lihat mereka yang hadir, kebanyakan ibu-ibu itu yang hadir di sebagai mantan atlet pemain sirkus itu, saya lihat sepertinya usianya juga udah di atas 40 tahunan gitu kan. Kalau kemudian mempertanyakan asal usulnya di zamannya Pak Baharudin Lopa kan udah sangat jelas agak kesulitan pastinya, karena memang mereka dibesarkan, diasuh dari panti asuhan itu dari ketika sebagian besar ketika mereka masih bayi, dan asal usulnya orang tuanya memang kemudian juga nggak diketahui gitu kan. Yang kalaupun kemudian tuntutan tentang dugaan kekerasan, dugaan kemudian pembayaran yang belum selesai, ini pun juga pastinya susah di DPR, sekalipun dari Komisi 3 dari Pak Ahmad Saroni kan menyatakan ini kasusnya udah lama banget gitu kan. Gimana kalau kemudian proses hukumnya seperti apa, karena ini udah panjang sekali. Jadi kita nggak ngerti kalau kemudian saat ini mereka juga usianya sekitar di atas 40 tahunan, para ibu-ibu itu. Jadi waktu mereka di panti asuhan itu mungkin kan udah puluhan tahun yang silam ya teman-teman, dan kasusnya juga pembuktiannya susah karena ini terjadinya udah lama dan baru muncul lagi gitu kan. Yang jelas juga kemudian ketika mereka melontarkan tuduhan gugatan kepada pihak Taman Safari Indonesia, dari keluarganya Bapak Hadi Manangsang yang diwakili Bapak Jensen Manangsang juga menyatakan bantahan ya terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, dan menyatakan bahwasanya tuduhan-tuduhan tersebut juga sepertinya seperti membawa hal-hal yang negatif tentunya, yang tentunya pasti akan berpengaruh pada pengunjung yang akan hadir di Taman Safari Indonesia, karena seperti kampanye negatif ini menurut daripada pihak daripada OCI ya teman-teman. Pastinya juga keduanya tetap bersikeras dengan masing-masing pendiriannya gitu kan, yang kemudian memang solusinya juga tampaknya susah ya teman-teman. Memang dari kalaupun mau proses hukum, mereka memakai kuasa hukum, keduanya memakai kuasa hukum, pastinya juga susah karena kasus ini udah puluhan tahun yang silam gitu kan. Pembuktiannya pun pasti susah gitu kan. Dan memang kemudian memang sarannya dari Bapak Ahmad Saroni untuk kemudian secara kekeluargaan dengan hati gitu kan. Dan memang akhirnya memang pucuk dicinta ulam tiba ketika kemudian Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat adalah Kang Deddy Mulyadi, yang banyak orang bilang kalau dia ini sekedar gubernur konten ataupun banyak tindakan yang dilakukannya itu sekedar pencitraan. Saya pikir itu dibatalkan ya. Nggak benar itu tuduhan-tuduhan ini, karena kemudian muncul Kang Deddy Mulyadi yang memang sepertinya dia ini, Kang Deddy Mulyadi kalau saya lihat sangat piawai jadi negosiator ya, juru damai yang luar biasa lah. Kalau luar negeri kelasnya dulu di Amerika ada Menlu-nya ya, Madeleine Albright tuh, juru damai Timur Tengah itu kan. Ini Kang Deddy ini kelasnya luar biasa, dia piawai dan dia hadir ketika kemudian masyarakat, warganya membutuhkan dia gitu kan.
Jadi kalau kemarin ada bilang dia itu gubernur konten, itu juga udah kemudian betul-betul nggak tepat gitu kan, salah besar. Kang Deddy sebagai seorang kepala daerah, dia muncul ketika warganya membutuhkan dalam kasus antara via OCI atau Taman Safari Indonesia dengan mantan pegawainya ini, ya memang akhirnya Kang Deddy Mulyadi memberikan win-win solution gitu kan. Artinya memang kemudian Kang Deddy bisa menengahi kedua belah pihak, berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan kemudian untuk beruntungnya bukan dengan proses hukum tapi dengan hati gitu kan. Artinya memang kedua belah pihak untuk berkompromi gitu kan. Dan Kang Deddy lagi-lagi melakukannya dengan kerja nyata ya teman-teman, hadir ketika warganya membutuhkan dia, menunjukkan bahwasanya dia adalah memimpin daerah itu dengan hati, memimpin daerah dengan amanah ya teman-teman. Yang jelas Kang Deddy kemudian mengalokasikan ya entah dari dana pribadinya Kang Deddy atau dari Pemda Jawa Barat, yang jelas dialokasikan dana sekitar 300 juta ya yang akan diberikan kepada mantan para pegawai OCI yang merasa kemudian dirugikan oleh pihak OCI gitu kan. Dan Kang Deddy juga bisa kemudian berusaha menegosiasikan dengan pihak OCI dengan hati agar kemudian win-win solution, agar mereka kemudian menemui jalan temu. Dan Kang Deddy pun menjanjikan akan membantu para mantan pegawai OCI tersebut untuk menelusuri keberadaan orang tua mereka gitu kan. Dan ini sangat mungkin sekali ya, karena memang Kang Deddy Mulyadi ini kan konten-kontennya dia sangat populer, kayaknya seluruh lapisan masyarakat Indonesia sampai pelosok-pelosok ngerti lah. Jadi kalau menurut saya memang pas ya ketika kemudian kasus ini dilihat orang banyak, ada Kang Deddy di situ. Moga-moga orang tua para ibu-ibu yang hadir kemarin yang usianya udah 40-an ya, kalau orang tua mereka masih hidup ya pastinya mereka juga terketuk hatinya. Yang jelas kan kalau usianya sekarang sekitar 40-an lebih ya mungkin sekitar tahun 70-75 ya mereka hadir lahirnya ya. Dan mungkin orang-orang yang tinggal dari panti asuhan Patosian dalam tanda kutip ya, pastinya di tahun-tahun itu kalau mereka masih hidup pastinya akan ingat gitu kan, kalau kemudian mereka meletakkan, menyerahkan anak mereka di panti asuhan tersebut. Dan nggak menutup kemungkinan kalau nonton kontennya Kang Deddy Mulyadi mereka akan ketemu. Dan kalaupun sekarang itu mantan pegawai OCI-nya itu banyak, tentunya baru nanti ketika memang ada yang mengakui gitu kan, oh ini saya dulu pernah ninggalin anak saya sekitar tahun segini, bayi di panti asuhan ini gitu kan. Tentunya bisa dilakukan pemeriksaan DNA seperti yang diungkapkan Kang Deddy Mulyadi. Nah ini Kang Deddy ini sekali lagi di kasus ini menunjukkan betapa dia selalu hadir ketika masyarakat atau warganya datang gitu kan. Jadi nggak benar kalau kemarin ada yang bilangin Kang Deddy itu gubernur konten gitu kan. Yang ngomongin Kang Deddy gubernur konten itu apa gitu kan, apa yang dia telah lakukan untuk warga dan masyarakatnya. Yang jelas untuk Kang Deddy Mulyadi sendiri saya apresiasi gitu kan. Kelebihannya salah satu efeknya dia udah memberikan kerja-kerja yang nyata dan bukan sekedar diskusi gitu kan. Dia hadir memberikan solusi, dia mendamaikan warganya yang lagi berkonflik. Dan ini memang yang kemudian saya pikir patut diteladani, dicontoh oleh kepala-kepala daerah lain yang ada di Indonesia gitu kan. Jelas sekali manfaatnya Kang Deddy Mulyadi, jelas sekali memang hasil kerja-kerjanya Kang Deddy Mulyadi khususnya untuk masyarakat Jawa Barat. Dan efeknya ini kalau banyak yang nggak senang, ya wajar saja, namanya manusia, kalau kita puaskan semuanya juga susah. Yang jelas Kang Deddy Mulyadi ini efeknya seperti efek bola salju yang semakin kesono semakin besar. Tentunya kalau berkaitan dengan politik pasti juga ada yang khawatir lah kesononya, karena pasti lama ya kesononya ujung-ujungnya banyak yang kemudian berspekulasi ke tahun 2029 gitu kan. Apapun itu nggak benar ya kalau kemudian ada pendapat, ada yang bilangkan Kang Deddy Mulyadi itu sekedar pencitraan dan gubernur konten. Ini kasus ini menunjukkan Bapak Kang Deddy Mulyadi selalu ada ketika masyarakat warganya membutuhkan dia. Nah itu aja teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa yang lain, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dikun. Yuk.